Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya King Sulaiman Korak. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh sufi, yaitu Abdul Qadir Al-Jailani. Di bidang tasawuf, ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berorientasi pada perbaikan akhlak dalam mencari hakikat kebenaran agar manusia mencapai magam atau kedudukan makrifat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan perbaikan akhlak ini adalah salah satu misi penting yang diemban ajaran Islam secara universal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memandang Islam dari dua aspek, yaitu lahir dan batin. Dua-duanya harus seimbang dijalankan seorang muslim. Misalnya, konsep taharah yang artinya bersuci. Berikut ini penjelasannya sebagaimana dikutip dari buku Aqidah Akhlak 2020 yang ditulis Syabul Minahudin. Pertama, penyucian diri secara lahiriah dilakukan dengan wudhu atau mandi. Kedua, penyucian diri secara batin dilakukan dengan menanamkan kesadaran bahwa ada kotoran dalam diri manusia. Kotoran itu adalah dosa yang harus dibersihkan dengan cara tobat, zikir, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, penyucian diri secara batin harus menempuh jalan spiritual serta dibimbingi oleh guru atau mursyid yang memiliki keilmuan yang mumpuni. Pembersihan diri dilakukan melalui tobat, talqin, zikir, tasbiyah, dan suluk. Konsep lahir dalam ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah aspek formal di ajaran fikih, sedangkan konsep batin merupakan substansi tasawuf. Konsep lahir disebut ajaran syariat dalam istilah tasawufnya, sementara konsep batin adalah hakikat. Konsep batin harus selaras dengan fikih syariat Islam. Namun, syariat tanpa hakikat atau aspek batin dianggap kosong, tak bermakna. Sementara, hakikat tanpa syariat adalah batal serta tak berdasar. Dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pengalaman fikih saja tidak cukup dalam beragama, sebab fikih hanya bagian paling mendasar dan tidak menyentuh konsep filosofis ajaran Islam yang mendalam. Untuk bisa menghayati Islam, seseorang harus paham tasawuf agar bisa memaknai setiap amalan fikih yang dikerjakannya. Maka itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga tidak mementingkan ibadah fardu atau wajib saja, melainkan juga amalan sunnah. Al-Jailani wafat pada malam Sabtu 10 Rabiul Al-Tsani 561 Hijriah atau 13 Februari 1166 Masehi pada usia 91 tahun. Selama hidupnya, Al-Jailani tidak pernah menderita sakit keras kecuali menjelang wafatnya. Al-Jailani mewariskan pemikiran-pemikirannya dalam berbagai kitab. Keturunan dan murid-muridnya kemudian mendirikan suatu tarekat yang dikenal dengan tarekat Qadiriyah. Tarekat yang kini memiliki pengikut dan pengaruh besar di dunia Islam termasuk Indonesia. Itulah salah satu penjelasan dari tokoh sufi Abdul Qadir Al-Jailani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.